Mulai sekarang, saya akan menunjukkan dalam 2 menit tindakan apa yang harus kalian lakukan di semua kondisi chart. Pertama adalah kondisi trading range tanpa tren. Saat pasar bergerak sideways tanpa tren, hal yang harus kita fokuskan adalah risk reward. Tidak adanya tren berarti kita tidak punya keunggulan probabilitas untuk bertaruh ke satu arah tertentu. Artinya, karena secara struktur ini adalah pasar yang sulit memberi win rate unggul terhadap arah, kita harus trading dengan lebih fokus pada risk reward. Karena itu, saat pasar membentuk trading range, kita harus fokus pada area low dan high. Dan untuk menargetkan low dan high dengan akurat, kalian harus menemukan area support dan resistance yang kuat. Level harga tertentu yang berkali-kali mendapat reaksi harga. Seperti ini adalah area support dan resistance yang kuat. Jika harga datang ke area support, kita masuk posisi long. Dan jika harga datang ke area resistance, kita masuk posisi short. Jika seperti sekarang harga datang ke area support, kita bisa masuk posisi long. Tetapi kita tidak langsung entry hanya karena harga sudah datang ke area support atau resistance. Kita harus turun ke time frame yang lebih rendah, lalu memastikan dulu adanya tekanan yang cukup seperti ini, baru entry. Pada saat ini, stop loss dan target profit sama-sama ditetapkan berdasarkan bagian atas dan bawah dari trading range. Berikutnya adalah uptrend. Jika pasar membentuk tren ke arah tertentu seperti ini, kita bisa bertaruh dengan keunggulan probabilitas. Artinya, jika terbentuk uptrend yang jelas seperti ini, struktur yang ideal adalah trading dengan fokus utama pada posisi long. Tetapi, tidak semua uptrend didekati dengan cara yang sama. Kita harus membandingkan kekuatan tren dan kekuatan koreksi, lalu menggunakan strategi trading yang berbeda. Jika setelah terbentuk uptrend yang kuat, kekuatan koreksinya sangat lemah, dan harga hanya bergerak sideways, itu berarti tekanan beli sangat kuat. Dalam kasus ini, karena ini adalah pola yang punya probabilitas sangat tinggi untuk melanjutkan tren, kita bisa langsung masuk ke titik entry pullback tanpa syarat tambahan. Pada saat ini, stop loss ditetapkan di bagian bawah balance, dan target profit menargetkan area risk reward minimal 1:1,5. Tetapi, ada hal yang harus diperhatikan saat trading bentuk seperti ini. Jika seperti ini, ukuran koreksinya kecil, tetapi secara waktu belum ada sideways yang cukup, kita tidak boleh entry dengan terburu-buru. Pada saat seperti ini, bukan masuk posisi, tetapi menunggu sampai pasar bergerak lebih sideways dan membentuk koreksi waktu yang cukup. Kali ini juga uptrend, tetapi berbeda dengan sebelumnya karena kekuatan koreksinya relatif lebih kuat. Dalam kasus seperti ini, karena dibanding sebelumnya kekuatan tekanan beli relatif lebih lemah, kita tidak langsung entry dan harus menggunakan strategi lain. Jika muncul pergerakan naik yang jelas lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan penurunan sebelumnya, seperti ini, kita menyebutnya momentum naik. Dan saat momentum naik seperti ini terkonfirmasi, itulah titik entry posisi long. Atau saat BBO terjadi di subframe seperti ini, kita juga bisa masuk posisi long. Inti dari dua titik entry ini sama, yaitu entry setelah memastikan adanya tekanan beli yang cukup. Stop loss semuanya ditetapkan di bagian bawah balance, dan target profit juga menargetkan area risk reward minimal 1:1,5. Kali ini juga uptrend, tetapi berbeda dari dua kasus sebelumnya karena high sudah breakout ke atas. Jika breakout yang searah dengan arah tren sudah terkonfirmasi seperti ini, kita bisa masuk ke titik entry breakout. Tetapi di sini ada hal yang wajib diperhatikan. Entry breakout adalah entry yang relatif lebih terlambat, sehingga punya karakteristik risk reward yang lebih rendah. Karena itu, breakout trading harus fokus pada win rate. Dan itulah sebabnya, kita hanya boleh entry saat trennya kuat. Jika kekuatan trennya lemah seperti ini, kita tidak masuk pada titik entry breakout.
Sama seperti pullback sebelumnya, area stop loss pada entry breakout tetap ditetapkan di bagian bawah area balance. Tetapi, target profit berbeda dari pullback sebelumnya, yaitu ditetapkan lebih konservatif di area risk-reward 1:1 sampai 1,5. Untuk penjelasan yang lebih detail tentang titik entry pullback dan titik entry breakout, semuanya sudah ada di video lain di channel saya. Jadi, bagi kalian yang ingin penjelasan lebih spesifik, silakan lihat video tersebut. Berikutnya adalah downtrend. Sama seperti uptrend sebelumnya, jika pasar membentuk downtrend yang jelas, struktur yang ideal adalah trading dengan fokus utama pada posisi short. Jika setelah terbentuk downtrend yang kuat, kekuatan koreksinya sangat lemah dan harga hanya bergerak sideways, itu berarti tekanan jual sangat kuat. Dalam kasus ini, karena ini adalah pola yang punya probabilitas sangat tinggi untuk melanjutkan tren, kita bisa langsung masuk ke titik entry pullback tanpa syarat tambahan. Pada saat ini, stop loss ditetapkan di bagian atas balance, dan target profit menargetkan area risk reward minimal 1:1,5. Sama seperti kasus uptrend, jika ukuran koreksinya kecil, tetapi secara waktu belum ada sideways yang cukup, kita tidak boleh entry dengan terburu-buru. Downtrend juga tidak sesulit itu. Sama seperti kasus uptrend sebelumnya, kita cukup mendekatinya dengan cara yang sama berdasarkan kekuatan tren dan kekuatan koreksi. Mari kita lanjutkan. Kali ini juga downtrend, tetapi berbeda dari sebelumnya karena kekuatan koreksinya relatif lebih kuat. Dalam kasus seperti ini, karena dibanding sebelumnya kekuatan tekanan jual relatif lebih lemah, kita tidak boleh langsung entry. Jika muncul pergerakan turun yang jelas lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan kenaikan sebelumnya, seperti ini, kita menyebutnya momentum turun. Dan saat momentum turun seperti ini terkonfirmasi, itulah titik entry posisi short. Atau saat BBO terjadi di subframe seperti ini, kita juga bisa masuk posisi short. Stop loss semuanya ditetapkan di bagian atas balance, dan target profit juga menargetkan area risk reward minimal 1:1,5. Jika saat downtrend sedang berlangsung, muncul situasi di mana low ditembus seperti ini, kita bisa masuk ke titik entry breakout. Sama seperti pada uptrend, breakout trading wajib dilakukan hanya saat trennya kuat. Jika kekuatan downtrend lemah seperti ini, kita tidak masuk pada titik entry breakout. Pada saat ini, area stop loss ditetapkan di bagian atas area balance, dan target profit juga ditetapkan secara konservatif di kisaran risk reward 1:1 sampai 1:1,5, sama seperti pada kasus uptrend sebelumnya. Pada dasarnya, trading di pasar yang memiliki tren jelas tidaklah sulit. Pertama, pikirkan posisi yang searah dengan arah tren, lalu trading dengan menargetkan titik ketika kekuatan ke arah itu kembali menguat. Tetapi sejelas apapun tren yang terbentuk, jika muncul situasi di mana kekuatan tren mulai melemah, kita harus menggunakan strategi yang sedikit berbeda. Di Discord MIT Trading, para trader yang telah menghasilkan profit hingga miliaran rupiah aktif secara langsung, dan setiap hari membagikan analisis pasar, sudut pandang praktis, serta materi konsep trading MIT. Jika Anda ingin mengenal MIT Trading lebih jauh, bergabunglah sekarang juga dengan komunitas Discord kami. Berikutnya adalah situasi di mana uptrend sudah terbentuk, tetapi kemiringan tren menjadi lebih landai dan kekuatan trennya melemah. Jika terbentuk tren lemah seperti ini, kita tidak masuk pada titik entry breakout. Untuk titik entry pullback juga, karena pada dasarnya kekuatan trennya lemah, daya tarik area ini sebagai titik entry menjadi agak berkurang. Artinya, karena di area ini sulit mendapatkan keunggulan dari sisi win rate, justru lebih baik trading dengan lebih fokus pada risk reward. Karena itu, saat tren melemah seperti ini, daripada sekedar trading searah tren, pilihan yang lebih tepat adalah mempertimbangkan reverse,
atau benar-benar menghindari entry posisi. Pada saat ini, jika kalian melakukan reverse, kalian wajib melihat volume juga. Kalian harus entry setelah memastikan adanya tren volume yang terus meningkat atau terbentuknya volume besar di area sekitar high. Pada saat ini, stop loss ditetapkan di high dari uptrend dan target profit menargetkan area risk reward minimal 1:3. Pada dasarnya, trading ini adalah metode yang lebih fokus pada risk reward daripada win rate. Jadi, risk reward harus ditetapkan lebih agresif dibanding titik entry lain. Hal yang sama berlaku untuk downtrend. Arah tren masih jelas, tetapi kemiringan tren menjadi lebih landai dan kekuatan downtrend melemah. Karena itu, kita tidak bisa masuk pada titik entry breakout, dan titik entry pullback juga daya tariknya menurun. Jadi dalam kasus ini, lebih baik masuk reverse atau menghindari entry posisi. Pada saat ini, jika melakukan reverse, sama seperti pada uptrend sebelumnya, kita wajib memastikan adanya tren volume yang meningkat atau volume besar di area sekitar low. Stop loss ditetapkan di low dari downtrend, dan target profit juga ditetapkan secara agresif pada area risk reward minimal 1:3. Nah, hari ini kita sudah melihat bagaimana cara trading pada situasi chart utama seperti ini. Pada akhirnya, yang penting bukan menghafal satu teknik secara paksa, tetapi lebih dulu memahami chart saat ini berada dalam struktur seperti apa, lalu menerapkan strategi yang sesuai dengan situasi itu. Tentu, pada awalnya, bahkan memahami kondisi pasar saat ini pun bisa terasa tidak mudah. Tetapi jika kalian terus berlatih dengan melihat isi video hari ini bersama chart nyata, standar kalian sendiri juga akan semakin jelas terbentuk. Materi hari ini juga akan saya ringkas dalam bentuk rangkuman gratis di Discord saya. Kalau Anda belum bergabung, pastikan ikut supaya bisa review poin-poin penting dengan cepat. Terima kasih sudah menonton MIT Trading.